program Presiden Prabowo saat ini saya lihat keren sekali dan tidak ada alasan untuk menolak dan tidak mendukung, karena saya ingat ini bagian dari bagaimana keinginan kuat Presiden untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya rakyat kecil. Baik, Ketua, izin saya ingin menanyakan beberapa hal, walaupun tadi terjeda, tetapi saya nyimak di awal keterangan dari Sekjen Kemendes dan pembangunan daerah tertinggal. Saya harus hati-hati menyebut kelembagaan, jangan sampai nanti dipelesetkan Kementerian Desa dan pembangunan ketinggalan zaman gitu. Kan beda, frasanya beda. Daerah tertinggal dan ketinggalan zaman kan beda, Pak. Mereka itu ada di satu zaman, gitu, Pak. Zaman sekarang, tapi ada yang tempatnya terpencil, tertinggal, gitu kan, Pak. Program Presiden Prabowo saat ini saya lihat keren sekali. Dan tidak ada alasan untuk menolak dan tidak mendukungnya, Pak. Karena saya ingat ini bagian dari bagaimana keinginan kuat Presiden untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya rakyat kecil, rakyat yang ada di daerah-daerah tertinggal. Presiden ingin membuktikan itu dan jangan sampai ada anak tidak sekolah. Saya jadi ikut-ikutan gaya bicaranya beliau gitu, Pak. Nah, oleh sebab itu kami hanya ingin menyampaikan beberapa pendapat dan juga pertanyaan, Pak. Dari konteks sekolah rakyat ini, apalagi tadi Bapak mengumpulkan beberapa fungsi-fungsi nanti, ya. Ini bagian dari nawacitanya, cita-citanya Presiden Prabowo. Tetapi dari tugas pokok dan fungsi, Kementerian Desa ini nanti akan menjadi lembaga yang super body loh, Pak, untuk persoalan sekolah rakyat. Ya kan? Nah, saya ingin bahwa ada perbaikan nomenklatur kebijakannya, kewenangan, fungsi koordinasi dan juga pelaksanaannya. Saya yakin bahwa sudah mempersiapkan untuk bicara pendidikan, pasti tidak akan pernah meninggalkan Kemdikdas, karena itu ada di rumpun pendidikan dasar, menengah, dan pertama. Nah, kemudian yang lain yang perlu saya sampaikan, bagaimana mengenai kurikulum yang akan diberlakukan. Karena kita tahu daerah-daerah yang 3T dan marginal ini, kemampuan masyarakatnya untuk menerima pendidikan ini tentu berbeda dengan wilayah-wilayah yang sudah maju. Satu, kurikulumnya. Kedua, guru-gurunya, Pak, yang perlu diperhatikan. Tadi bahkan Bapak sudah menyampaikan kita pernah punya program guru garda terdepan. Ya, dan mereka sudah berjuang. Tetapi sebagian mungkin masih ada, sebagian lagi hilang entah kemana, mungkin sudah direkomendasi untuk pindah ke daerah kota, sehingga itu menjadi terpencil lagi. Kemarin ada usulan, guru-gurunya ini, apakah ada pertanyaan, guru-gurunya ini apakah akan mengambil guru-guru yang ada di rumpun Kemdikdasmen, atau Bapak mau cetak guru juga, guru sekolah rakyat, yang mungkin ini waktunya lama. Ya. Tetapi kalau memang mengambil dari Kemdikdasmen, saya minta agar guru-guru yang akan mengajar di sekolah rakyat ini, dan juga wilayahnya juga mungkin terpencil, saya minta ada perlakuan khusus dari sisi kesejahteraannya, basic kompetensinya, ya apapun istilahnya lah, tunjangan kemahalan atau bagaimana, ya Pak ya. Karena mereka akan bertugas khusus menjalankan cita-citanya Presiden. Ketiga, kurikulum sudah tadi ya? Sudah ya, Pak. Dari sisi pembiayaan operasional sekolah, ini apakah akan disamakan dengan bantuan operasional sekolah yang ada di rumpun Kementerian Dikdasmen, atau juga berbeda, lebih spesifik, lebih khusus, karena ini sekolah rakyat.
Selanjutnya, bagaimana tentang tunjangan ataupun juga untuk memperlancar, ya. Jadi siswa-siswa ini apakah juga akan diberikan seperti program PIP? Kalau memang itu juga bagian dari Astacita untuk meningkatkan sumber daya dan terkait dengan pendidikan, kami minta Kementerian Dikdasmen melalui Dirjen Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah ditambah itu PIP-nya, Pak. Karena apa? Kita akan menangani lagi siswa-siswa yang dalam kategori masuk dalam sekolah rakyat. Ini kan siswa baru ya, Pak, ya. Atau mengambil dari sekolah yang sudah ada terus dipindah ke sana. Kalau kemarin tayangan Pak Presiden itu menemukan siswa putus sekolah tapi berprestasi gitu loh. Nah, ini akan dimasukkan ke sekolah rakyat. Nah, tentu harus dipikirkan juga itu, Pak. Kalau di dikti itu ya semacam UKT-nya. Jadi program PIP-nya melalui ketua layak untuk ditambah ini. Saya rasa demikian, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.